Ya. Cuman memang Nabi itu tadi nggak mau berlebih-lebihan, ya kan, takut nasibnya seperti umatnya Nabi Isa, kebablasan sampai Nabi Isa dipertuhan. Itu alasannya. Ya. Tapi intinya bahwa kita umatnya ini diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat. Jahiliyah. Jahiliyah itu kalau diindonesakan goblok. Katanya, zaman kegoblokan. Zaman ketika orang-orang nggak memfungsikan akal pikirannya ya. Bukan berarti manusia ketika sebelum Nabi ini nggak pinter berdagang, pinter. Tapi apanya yang jahiliyah? Jahiliyahnya itu tentang ketuhanan. Di situ letak boronya. Karena dia bikin Tuhan sendiri, ya. Tuhan yang dibikin itu dibuat dari roti. Baru dibuat kayak manusia, ada kepalanya, ada kupingnya, ada matanya, ada hidungnya, ada tangannya, terus kayak gini. Jadi membuat patung itu ada yang dibuat dari roti, ada yang dibuat dari kurma, lalu digantung di seputar apa itu. Kemudian di situ menyembah-nyembah, meminta kepada Tuhan-Tuhan yang dibikin itu. Saking nggak ngertinya bahwa yang pantas kita ibadah, yang pantas kita sembah, kita taati Allah. Padahal Nabi sudah menjamin, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku, kata Nabi itu, ya, akan masuk surga semuanya. Tapi enggak titik Nabi ngomongnya. Ada jawabannya. Illa man aba. Kecuali orang-orang yang tidak mau. Kecuali orang-orang yang enggan. Kecuali orang-orang yang mau. Nah, cara jawaban, mau. Enggak mau masuk surga. Ternyata ada juga orang enggak mau masuk surga ya. Balik mana? Jahiliyah. Kata Nabi, harta sebetulnya itu hanya ada 3 yang kamu. Yang pertama, apa yang kamu makan. Kemudian besok pagi disetor di kloset. Yang kedua, apa yang kamu pakai, pakaian. Kemudian nanti habis hancur. Itu harta kita. Kemudian yang ketiga, harta yang sebenarnya ini ialah apa yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan di jalan. Itulah harta yang sebenarnya. Tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Tetapi kebanyakan manusia kalau disuruh berinfak sedekah, cari uang yang paling kecil. Betul ya? Betul. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang tiada hentinya melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian, yang tiada hentinya pula terus menerus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuktikan keimanan kita kepadanya dengan melaksanakan salah satu ketaatan yang luar biasa, ialah sholat maghrib maupun sholat isya dengan berjamaah. Kemudian kita juga melaksanakan salah satu perintahnya, yakni untuk senantiasa berupaya menambah wawasan, menambah keilmuan kita, menambah keimanan, menambah ketakwaan kita,
yang diantaranya melalui kajian-kajian seperti yang kita laksanakan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar, dimudahkan memahami apa yang menjadi petunjuknya dalam kitab suci Al-Quran, dimudahkan pula kita bisa menteladani semua contoh-contoh keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, selamat di dunia, selamat nanti di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih tetap akan melanjutkan beberapa kewajiban sebagai orang beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu rukun iman yang memang harus kita mampu membuktikannya. Firman Allah yang kami baca tadi ialah terdapat di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu adalah urutan surat yang ke-33. Terdapat pada ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Coba kita tampilkan ayatnya. Ini firman Allah, bunyinya seperti ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna 'alan nabi. Alan nabi, ya, alan nabi. Lalu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, amanu sallu alaihi, sallu alaihi wasallimu taslima. Quran surat 33 ayat 56. Mari kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, inna, sesungguhnya, Allah wa malaikatahu, dan juga para malaikatnya, yusholluna, mereka bersolawat, alan nabi, kepada nabi. Nabi yang dimaksud ini Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang-orang yang beriman. Siapapun orangnya, dimanapun ia berada, asalkan dia mengaku dia beriman. Perintahnya, sallu alaihi, bersolawatlah kalian alaihi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallimu, dan ucapkanlah salam tasliman, dengan salam yang sebenar-benarnya.
Jadi inti ayat ini untuk membuktikan kewajiban kita atau tanggung jawab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping beberapa ayat-ayat yang kita tampilkan sebelumnya. Ini salah satu kewajiban setiap orang-orang yang beriman, kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Solawat yang paling singkat itu biasa kita Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ada juga yang nambahin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada lagi yang ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrata a'yun. Ya, kepanjangan. Tapi sebetulnya yang pas itu Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ada hadis Nabi mengatakan la tusayyiduni, aku jangan disayyid-sayyidkan. Ya. Jadi Nabi itu nggak mau terlalu diagung-agungkan. Kenapa? Ada contoh Nabi sebelum Nabi sampai manusia itu kebablasan. Nabi itu adalah manusia sama dengan kita sampai dianggap Tuhan. Nabi Isa. Nah, oleh sebagian manusia dipertuhan. Nabi Isa. Maka Nabi itu nggak mau nanti jangan sampai dirinya itu nanti seperti itu ya. Maka Nabi kata la tusayyiduni, jangan aku disayyid-sayyidkan. Maksudnya disayyid-sayyidkan itu tadi dikutuan, ya, terlalu diagung-agungkan. Maka kalau di dalam sholat itu yang aman, karena kalau kita kembali ke hadis itu, kalau baca sholawat yang aman itu nggak usah pakai sayyidina di dalam sholat. Kalau di luar sholat monggo mawon, mungkin itu suatu penghargaan kepada Nabi. Yang mau ditambahi juga panjang-panjang nggak apa-apa, selama ada tuntunannya. Jadi kalau kita sholat itu cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Ya, sayyidinanya itu sebagian besar ulama nggak usah dipakai. Kenapa? Karena di dalam hadis memang aslinya seperti itu. Adapun kalau di luar sholat ya monggo itu mungkin suatu penghormatan. Seperti hanya kalau kita manggil presiden, masa langsung manggil Jokowi misalnya, kan biasanya itu ditambahin dengan bapak atau yang mulia, seperti itu boleh lah. Ya. Cuman memang Nabi itu tadi nggak mau berlebih-lebihan, ya kan? Takut nasibnya seperti umatnya Nabi Isa, kebablasan sampai Nabi Isa dipertuhan. Itu alasannya. Ya. Tapi intinya bahwa kita umatnya ini diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat. Sebagian orang mengatakan ini orang-orang yang ingin mencari melemahkan Islam. Berarti nabinya orang Islam itu nggak selamat. Kenapa kok dibacakan solawat? Iya, berarti ya. Ini bagi orang yang nggak paham. Ya. Jadi kalau Allah saja bersolawat kepada nabinya, kemudian kita diperintahkan untuk bersolawat, berarti jangan diartikan bahwa nabi itu tidak selamat. Nah, itu sebagai pertanda rasa syukur kita sebagai orang-orang yang beriman, bahwa Rasulullah itu diutus ke permukaan bumi ini, itu kita bersyukur. Bagaimana andaikan Allah tidak mengutus Rasulullah untuk memberikan petunjuk? Walaupun sudah banyak nabi-nabi yang diutus sebelumnya, tetapi ternyata di kemudian hari ajaran-ajarannya dibelokkan, simpangkan. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu sebagai manusia nabi yang terakhir diutus oleh Allah, salah satu fungsinya untuk membenarkan beberapa nabi-nabi sebelumnya yang oleh umatnya, pengikutnya itu banyak maka nabi diutus oleh Allah dengan membawa kitab suci Al-Quran untuk meluruskan agama-agama, keyakinan kami terus sebelumnya yang oleh penganutnya banyak dibelokkan. Itu bukti kasih sayang Allah kepada kita sebagai umat Nabi. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kitab suci yang paling
terakhir yang paling modern. Maka kalau ada orang meyakini masih ada lagi kitab suci yang ditulis sudah kelar itu namanya ya di samping sangat keliru dan itu bisa dikategorikan dengan orang-orang yang menyimpang juga. Ya, penyimpangan keimanan. Karena Al-Quran ini fungsinya juga adalah membetulkan kitab-kitab yang turun sebelumnya yang juga mengalami penyimpangan-penyimpangan. Jadi kitab-kitab yang turun sebelumnya itu sudah tidak bisa dijamin kemurniannya. Dari mana kita tahu? Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri yang meluruskan. Nah, begitu pula Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi yang terakhir yang membawa kitab suci Al-Quran juga kitab suci terakhir itu dalam rangka menyempurnakan ajaran-ajaran yang datang sebelumnya karena memang belum sempurna. Di sisi lain juga untuk membetulkan penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan jangankan umat sebelumnya yang sangat jauh. Jaraknya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kan 600 tahun. Ya, 600 tahun. Jadi kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan ya wajar. Samalah dengan kita umat Nabi sekarang. Kan banyak juga orang-orang Islam itu melakukan penyimpangan. Sehingga terjadi berbagai macam aliran. Ada aliran Syiah. Ya. Ini penyimpangan. Ada aliran Qadariyah. Ada aliran Jabariyah. Ini mazhab-mazhab di dalam ilmu akidah. Ada aliran Khawarij. Ya. Maka satu keyakinan kita yang disepakati oleh ulama itu supaya kita menyimpangkan yaitu aliran mazhab ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang yang tetap setia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang telah dirintis oleh beliau dan diteruskan oleh sahabat temannya. Ya, ahlus sunnah wal jamaah namanya ya. Jadi akidah itu banyak, ada akidah Syiah, ada akidah Ahlussunnah, ada akidah Jabariyah, akidah Syiah dan sebagainya. Tapi sebagian besar itu adalah menyimpang. Ya walaupun menurut penganutnya tidak menyimpang, tapi Quran yang mengatakan, hadis mengatakan itu menyimpang. Maka bersyukurlah ya jadi saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah, saudara-saudara kita yang berada di NU maupun yang organisasi lain itu umumnya di Indonesia itu tetap menganut mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Ya, artinya orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan apa yang ditetapkan oleh penerus beliau, generasi sesudah beliau, yaitu misalnya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Jadi kembali kepada persoalan salah satu kewajiban kita kepada Rasulullah SAW itu kita bersolawat kepadanya dan mengucapkan salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Jadi itu bahasanya di sini ya. Karena di sini sallu alaihi. Bersolawatlah kalian kepadanya wa sallimu dan ucapkanlah salam. Salam itu ucapan selamat. Jadi Allahumma sholli, ya Allah limpahkanlah rahmat. Sholawat itu artinya rahmat. Limpahkanlah kasih sayangmu ala nabi kepada nabi, wasallim dan selamatkan beliau. Nah ini yang diartikan, berarti nggak selamat didoakan. Bukan begitu. Kita mengucapkan sholawat dan salam itu sebagai bukti rasa syukur kita kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas terutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam surat apa itu? Surat Ali Imran mungkin kalau tidak salah ayat 163 apa 64. Coba kita lihat. Ya 164 ya. Ada ayat yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina
mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Quran surat Ali Imran ayat 164 yang artinya laqad mannallah, benar-benar sesungguhnya Allah telah memberikan karunia yang besar. Manna itu artinya karunia atau nikmat. Benar-benar Allah itu telah memberikan karunia nikmat yang sangat besar, gak ada tandingannya. Kepada siapa? Alal mu'minin, kepada orang-orang beriman, kepada kita ini semua. Apa karunia yang Allah berikan kepada orang-orang beriman? In ba'atsa fihim rasulan, yaitu ketika Allah mengutus di antara manusia itu rasulan, seorang rasul min anfusihim, dari kalangan manusia itu sendiri. Artinya bukan jin dan bukan malaikat, tetapi diambil dari kalangan manusia. Ya. Apa tugasnya rasul pilihan Allah itu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ayati, untuk membacakan kepada orang-orang beriman itu firman-firman Allah. Ya, seperti yang kita lakukan ini ya. Wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan hati orang-orang beriman. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan untuk mengajarkan agar orang-orang beriman itu pandai Al-Qur'an, wal hikmati, dan pandai juga tentang hikmah atau al-hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim, walaupun sebelumnya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu, manusia ketika itu benar-benar berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Kita tahu bagaimana perilaku manusia ketika Nabi Muhammad belum diutus. Wow. Saking jeleknya zaman itu dikatakan zaman apa? Zaman jahiliyah. Dikatakan jahiliyah. Jahiliyah itu kalau diindonesakan goblok. Zaman kegoblokan. Zaman ketika orang-orang nggak memfungsikan akal pikirannya ya. Bukan berarti manusia ketika sebelum Nabi ini nggak pinter berdagang, pinter. Tapi apanya yang jahiliyah? Jahiliyahnya itu tentang ketuhanan. Di situ letak boronnya. Karena dia bikin Tuhan sendiri, ya. Tuhan yang dibikin itu dibuat dari roti. Baru dibuat kayak manusia. Ada kepalanya, ada kupingnya, ada matanya, ada hidungnya, ada tangannya. Terus kayak gini. Jadi membuat patung. Patung itu ada yang dibuat dari roti, ada yang dibuat dari kurma. Lalu digantung di seputar apa itu. Kemudian di situ menyembah-nyembah, meminta kepada Tuhan-Tuhan yang dibikin itu. Saking nggak ngertinya bahwa yang pantas kita ibadah, yang pantas kita sembah, kita taati Allah. Seperti itu. Maka dikatakan zaman jahiliyah. Wa in kanu min qablu lafi dhalal, maka benar-benar sebelum Muhammad datang, sebelum Quran turun, manusia katanya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Orang menyebutnya zaman jahiliyah. Maka suatu ketika Khalifah Umar itu khalifah yang kedua ya. Ya. Pernah duduk di serambi rumahnya itu. Lalu menjadi perhatian semua orang yang lewat. Ya katakanlah mungkin rumahnya di sini jalan ini katakan mau menuju ke pasar, tempat umum. Setiap orang yang lewat di depan Khalifah Umar itu mesti berhenti dulu, memperhatikan Khalifah Umar. Kenapa? Khalifah Umar ketika itu kadang-kadang nangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Belum selesai nangisnya, ketawa lagi terbahak-bahak. Belum selesai ketawanya, nangis lagi. Seperti nggak beres ini, ya, nggak beresnya seperti itu. Maka menjadi perhatian orang-orang yang lewat di depan rumahnya itu.
Seorang ada yang berani bertanya, "Ana apa ya khalifah? Ada apa kok saya memperhatikan keadaan sampean dari tadi ini kok sepertinya ada sesuatu yang tidak terbiasa sampean lakukan." Apa itu? Sampean tadi saya perhatikan nangis. Belum selesai nangisnya ketawa lagi. Belum selesai ketawanya nangis lagi. Lalu Khalifah Umar berkata, "Aku ingat masa laluku dulu. Sebelum Muhammad lahir, sebelum Al-Quran turun. Kenapa? Aku adalah seorang ayah yang pernah mengubur anakku dalam keadaan hidup-hidup. Zaman jahiliyah namanya. Zaman ketika itu kalau ada ibu melahirkan anak perempuan harus ditanam dalam keadaan hidup-hidup. Keadaan hukum yang berlaku seperti itu. Makanya aku menangis, aku tadi ingat masa laluku. Lah sampean kok ketawa tadi? Aku juga ketawa ingat masa laluku. Karena ketika itu saya pernah membuat Tuhan. Tuhan itu saya buat dari roti, dari kurma. Anehnya kalau saya lapar, Tuhanku tak copot. Saya copot kupingnya, copot mulutnya, copot airnya di dia. Itu yang membuat saya tertawa dan menangis ingat masa lalu saya. Untung Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Untung Al-Quran diturunkan sehingga aku mendapatkan karunia seperti ini. Nah, ini yang dimaksud ayat ini, laqad manallahu 'alal mu'minin. Benar-benar Allah itu luar biasa memberikan karunia yang sangat luar biasa kepada kita orang-orang beriman. Apa itu? Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan membawa wahyu Al-Quran. Sudah? Belum? Ya. Bagaimana andaikan tidak ada Nabi? Oh, sekarang sudah ada Nabi Muhammad aja, manusia masih kadang-kadang mau kembali lagi ke sini. Ya, mau kembali lagi nih. Jadi kalau ada orang berdagang menganakkan duit itu jahiliyah itu. Ya, jahiliyah. Ada orang memperlakukan perempuan yang tidak menghargai perempuan itu jahiliyah itu. Jangan seperti itu. Ya. Oh, jahiliyah, enggak ada hukum rimba yang berlaku. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah terus ditindas terus ya. Hukum ikan di laut itu ya. Pernah melihat ikan di laut? Ikan di laut itu ikan yang besar-besar yang selalu jadi korban ikan kecil-kecil, dikejar-kejar gitu. Seperti itu aturan yang berlaku di zaman Nabi. Nah, sekarang ini sudah mulai lagi begitu. Jadi jahiliyah. Padahal Rasulullah SAW sudah diutus. Nah, maka bukti kita diperintahkan oleh Allah tadi untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi. Bukan berarti Nabi tidak selamat. Nabi itu orang dijamin. Itu sebagai bukti terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur. Alhamdulillah kok Nabi memilih manusia pilihan diutus untuk memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Bagaimana andaikan tidak ada Nabi? Kita tetap berada lafi dhalalim mubin, tetap berada di dalam alam kesesatan yang nyata. Alhamdulillah ada Rasulullah. Tapi Rasulullah walaupun diutus, kalau kita tidak mau mempelajari riwayat hidupnya, tidak mau mempelajari warisan Al-Quran yang ditinggalkan yang sangat berharga, kita tidak mau mempelajari sunnah-sunnahnya, hadis-hadis yang ditinggalkan seperti dia, ya nanti kita bisa jadi seperti ini juga. Kita mohon berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang kembali gini, sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran. Nah, begitu kira-kira penjelasan kami tentang sholawat, supaya kita jangan gampang digoda nanti oleh orang-orang yang nggak ngerti atau memang sengaja ingin melakukan agar kita menyimpang. Nah, kenapa kok orang Islam itu kok membaca sholawat? Sholawat itu kan mendoakan nabinya, berarti nabinya nggak selamat. Loh, kok ikut nabi orang yang tidak dijamin selamat ya? Kalau Nabi kita kan dijamin ini, kan dia kan Tuhan kita sembah, umpamanya. Ini seperti itu penjelasannya. Jadi Quran ini tadi ya, ini Quran surat Ali Imran tadi ini. Quran surat ketiga ayat 164. Ini. Bahwa suatu bentuk rasa syukurnya orang-orang beriman kepada Allah ialah ketika Allah memilih manusia pilihan, sengaja diutus untuk memberikan petunjuk manusia, dan ajaran yang dibawanya itu tidak berlaku lokal seperti nabi-nabi sebelumnya, tapi rahmatan lil alamin, berlaku untuk seluruh alam.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku mengutus engkau Muhammad kecuali agar kamu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagi seluruh alam itu, ya alam itu kan ada alam untuk tumbuh-tumbuhan, ada alam untuk hayawan, ada alam untuk malaikat, jin, semua. Nabi Muhammad itu diutus semua alam. Bukan cuma untuk manusia. Bukan cuma untuk manusia yang beriman juga, seluruh manusia. Maka ada hadis Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Pernah dengar ya? Ini informasi ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu nanti semua bakal masuk surga, kata Nabi. Masuk surga semuanya, yang dijamin. Siapa umatnya Nabi? Umatnya Nabi Muhammad ialah manusia yang hidup di zaman Rasulullah, termasuk manusia yang sampai zaman itu sebetulnya umatnya Nabi Muhammad semua itu. Cuman mereka nggak mau mengaku. Karena umat yang menganut keyakinan sebelum Nabi Muhammad diutus itu masih diterima oleh Allah. Adapun setelah Nabi Muhammad diutus, maka ajaran-ajaran yang datang sebelumnya nggak berlaku lagi. Karena belum sempurna, disempurnakan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebagai Nabi yang paling modern, membawa kitab yang paling modern. Cuman sayangnya, sebagian orang itu nggak mau mengakui. Padahal Nabi sudah menjamin, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku, kata Nabi itu, ya, akan masuk surga semuanya. Tapi enggak titik Nabi ngomongnya, ada jawabannya. Illa man aba. Kecuali orang-orang yang tidak mau. Kecuali orang-orang yang enggan. Kecuali orang-orang yang mau. Ini cara jawaban, mau. Enggak mau masuk surga. Ternyata ada juga orang enggak mau masuk surga ya. Balik mana? Jahiliyah. Semua umatku bakal masuk surga. Dijamin Nabi. Illa man aba. Kecuali orang-orang yang tidak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Nabi melanjutkan sabdanya, man ata'ani. Siapa yang taat kepadaku? Siapa yang mencontoh peri kehidupanku? Siapa yang melakukan menteladani aku ya, menteladani seluruh perilaku kehidupan yang aku contohkan kepadanya. Dakhalal jannah, itulah orang-orang yang akan masuk surga. Ya, siapa orang-orang yang menentang ajaranku, tidak mau mengikuti aku, ya, malah memilih ajaran-ajaran lain, itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Alhamdulillah kita, Bapak-bapak sekalian, masih tetap setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu bentuk kesetiaan kita supaya lebih sempurna kepada Rasulullah, tidak ada jalan lain kecuali kita harus mengkaji, memahami tentang apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam rangka kita itu supaya benar-benar kita ini mencintai Rasul sebagai bukti keimanan kita. Nah, salah satu kewajiban kepada Nabi ini adalah kita senantiasa bersolawat kepadanya. Kata Nabi, siapa orang yang bersolawat kepada aku 1 kali, ya, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau kita bersolawat kepada Nabi 10 kali, berarti Allah bersolawat kepada kita 100 kali. Allah bersolawat kepada kita itu maksudnya bukan Allah. Artinya Allah itu akan melimpahkan rahmatnya, akan melimpahkan kasih sayangnya. Karena solawat itu artinya kasih sayang. Nah, kasih sayang. Makanya orang dulu itu kalau pakainya orang dulu, kalau gimana Pak, orang-orang tua kita dulu supaya kita selamat dunia akhirat. Selalu Allah Muhammad, Allah Muhammad. Pokoknya kalau kamu ikut Allah itu selamat. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Iya kan memang cuma itu. Ikut Allah itu berarti ikut Quran. Muhammad itu ya ikut hadis. Selamat kita Pak. Ketika kita menyimpang, kalau kita tidak bersama Allah, kita tidak bersama Nabi Muhammad, siapa yang menyertai kita? Siapa yang menyertai kita kan? Ketika kita tidak menjadikan Allah sebagai apa namanya istilahnya,
sebagai backingnya, sebagai orang-orang yang tempat bergantungnya semua makhluk Allah, maka pasti yang akan menyertai kita syaitan. Pasti itu. Maka Rasulullah datang diutus Allah memberikan contoh keteladanan. Tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari kecuali selalu connect dengan Allah. Ya, selalu dimulai dengan membaca bismillah diiringi dengan doa. Sampai-sampai Nabi bersabda, kullu dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Seluruh perbuatan, seluruh pekerjaan yang baik ketika memulai, kata Nabi, tidak menyebut nama Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah berlepas tangan. Kalau Allah berlepas tangan, siapa yang menyertai kita? Setan. Setan. Mau tidur, nggak mau coba bismillah, nggak berdoa, berarti tidurnya ditemani oleh siapa? Setan. Akhirnya tengah malam ngelindur. Salah ya, mau makan enggak bersama Allah. Siapa yang menyertai dalam makan? Setan. Jangan heran kalau 5 piring enggak kenyang-kenyang. Karena makannya bersama-sama setan. Begitu seterusnya. Semua pekerjaan yang dilakukan ketika Allah tidak dilibatkan, tidak kelenuan kepada Allah, tidak mungkin kepada Allah, tidak membaca doa, tidak menyebut namanya, Allah berlepas tangan, terputus dari pertolongan Allah. Nah, balik lagi, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ini pakaian orang-orang tua kita dulu. Ya Mbah, aku ini mau merantau jauh, gimana supaya selamat? Allah Muhammad, Allah Muhammad. Maksudnya itu, kalau Allah selalu ada dalam sini kita ini, selamat kita. Muhammad selalu selamat kita. Nggak panjang-panjang orang tua kita dulu ya. Pakaian selamat itu sampean ingat aja, ingat Allah, ingat Muhammad, ingat Allah, ingat selamat sampean. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Monggo. Masih ada waktu sedikit. Monggo Pak. Mas Said. Cukup ya? Jadi ini salah satu kewajiban orang-orang yang beriman bersolawat. Maka kalau kita bersolawat ini memperbanyak bersolawat kepada Nabi, waduh, akan memudahkan segala urusan. Dan itu merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menjamin nanti salah satu Nabi, 25 Nabi dan Rasul yang diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya hanyalah Rasulullah SAW. Nabi-Nabi yang lain gak bisa, hanya Rasulullah memberikan syafaat. Ya. Syafaat itu apa? Pertolongan. Tapi dengan catatan, ya harus kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah memperbanyak membaca sholawat. Kalau namanya disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cepat-cepat Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu. Bisa ya Pak ya? Nggak angel kok. Kita ini kan kadang-kadang menyepelekan yang kecil-kecil. Kalau kita sudah membaca rajanya zikir itu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita baca, kita hayati di ucapan itu bisa keluar air mata Pak. Tapi kita kadang-kadang nggak telaten. Kalau diajak membaca itu jangankan 100 kali, baru 33 kali udah pikirannya nggak karu-karuan. Padahal ini memberatkan timbangan amat. Membaca sholawat juga begitu, membaca istighfar juga begitu. Kita selalu kesusu. Padahal ini besok yang menjadi amal yang akan memberatkan timbangan kita. Membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca sholawat, membaca Quran, membaca zikir. Tapi umumnya manusia, coba lihat aja kalau habis salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah, lalu, oh iya. Apa bekalnya kita besok menghadap Allah? Ya bekal ya ini Pak. Muhammad. Bagaimana Muhammad? Perbanyak menyebut namanya, perbanyak mengucapkan salawat kepadanya. Ini kewajiban, nggak main-main. Allah yang nyuruh kepada kita melalui firman-Nya. Jadi, maka kita ini sedekahnya kurang. Kalau punya rezeki, coba lihat orang bersedekah kalau hari Jumat itu.
Jarang kan uang yang pecahan 100.000 rupiah ya, yang itu. Yang paling wakil apa Pak? Nek hari Jumat kita buka kotak impak itu. Jumlahnya paling banyak berapa? 1.000, 2.000, 1.500 kadang-kadang. Jarang itu. Paling-paling kalau ada yang merah itu yang gambar Bung Karno sama Bung Hatta itu paling-paling lah 3 lembar, 4 lembar ini. Padahal kalau ditanya, Pak sampean mau masuk surga nanti? Oh enggak, umat Nabi Muhammad. Duluan apa belakangan? Kalau bisa duluan. Sedekahnya 2.000 hari Jumat. Ya gak iso. Surga itu mahal. Kita begitu loh ya. Nyaman. Beli rokok, enggak mikir. Untuk padahal harta sebetulnya yang kita miliki, harta yang sebenarnya yang tidak akan diganggu, tidak akan hilang. Itulah yang kata Nabi, harta sebetulnya itu hanya ada 3 yang kamu. Yang pertama, apa yang kamu makan. Kemudian besok pagi disetor di kloset. Yang kedua, apa yang kamu pakai, di pakaian. Kemudian nanti habis hancur. Itu harta kita. Kemudian yang ketiga, harta yang sebenarnya ini ialah apa yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan di jalan. Itulah harta yang sebenarnya. Tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Tetapi kebanyakan manusia kalau disuruh berinfak sedekah, cari uang yang paling kecil. Betul ya? Betul. Nah, itu mari kita istiqomah. Sudah diajak sedekah, cari uang yang paling kecil jumlahnya. Disuruh diajak ngaji, kalau ada pengajian kayak gini nggak pernah merasa penting. Assalamualaikum langsung lari ke rumah, pada di rumah nonton TV. Disuruh berzikir, nanti mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu, ya Allah nggak suka. Padahal Nabi mengatakan, siapa yang membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali dalam sehari semalam, ditambah dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, insyaallah hidupnya tidak akan sengsara. Allah akan mencukupi segala kehidupannya selama hidup di dunia. Mungkin gak kaya tapi dicukupkan oleh Allah. Tapi kita kadang-kadang apa kurang percaya dengan sabda Nabi, kurang yakin, atau barangkali memang gak paham atau bagaimana. Kita kalau ngimamin biasanya rodok panjang-panjang itu, ditanya Pak Hayu mau coba kok ini. Ya udah sampean nggak usah ikut. Kalau sudah imamnya assalamualaikumnya zikir sendiri-sendiri kan itu yang terbaik. Nggak usah ngenteni imam. Sampean soalnya nggak mau belajar sendiri, selalu ingin ikut-ikut itu. Zikir sendiri. Ya, kok repot sampean ya tinggal aja usah kalau dunia ya. Mas sampean ngenteni imam nanti imamnya kalau ini disoal. Mau coba iku kok cek suwede kalau ya. Nah ini kan nggak paham. Iya kan? Iya. Saya kadang-kadang, Pak, bagus mana kita kalau habis sholat itu berzikir ikut imam bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Ya tergantung saya bilang. Kalau menurut saya bagus sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kepentingan orang itu tidak sama. Mungkin imamnya minta hujan karena dia petani. Tapi makmumnya butuh panas karena dia penjual es. Kan nggak klop. Betul. Amin, 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 amin. Padahal yang didoakan itu minta hujan, padahal dia minta es ya. Apalagi pakai bahasa Arab, gak ngerti ya. Rabbana atina fid dunya, amin, amin, amin. Kadang-kadang aminnya itu enggak ikhlas. Dimain-mainin. Amin, men ya. Tapok malaikat nanti. Maka kalau sudah seperti itu ya nggak usah tergantung kepada imam. Yang penting itu sholat jamaahnya. Adapun berzikirnya itu boleh sendiri-sendiri ya. Kalau nanti selalu ikut imam nggak cerdas-cerdas, nanti nggak pinter-pinter sama imamnya. Seperti itu. Tetapi itu juga tergantung kebutuhan juga. Memang juga ada juga doa-doa itu yang memang kita berdoa perlu diaminkan oleh orang banyak. Tergantung situasi dan kondisi. Sudah sampai waktunya, kita cukupkan sampai di sini tentang Quran surat 33 ayat 56 yang isinya Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan rasa syukur dan rasa cinta kita kepadanya dengan memperbanyak menyebut namanya, yakni bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memampukan kita menjadi umat yang tahu akan kewajiban-kewajibannya terhadap Rasul, agar nanti kita bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis kita ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.